محمدا رسول الله. Nah, setelah kita memahami dan mengetahui tentang perubahan-perubahan, ya, perubahan-perubahan i'rabnya sebuah kalimat, maka selanjutnya kita masuk pada tahapan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari ini kita dapat melanjutkan kajian kitab kita Mutammimah Al-Ajrumiyah, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang beberapa harkat, yang mana harkat itu merupakan tanda i'rab yang tidak bisa dimunculkan dikarenakan hal tertentu. Maka hal itulah yang akan kita jelaskan pada pertemuan kali ini. Kita baca kitabnya dulu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tuqaddarul harakatus salasu fil ismil mudhafi ila ya'il mutakallimi. Nahwu gulami wabni wa fil ismil mu'rabi alladhi akhiruhu alifun lazimatun. Nahwu al-fata wal mustafa wa musa wa hubla wa yusamma maksuran ila akhirih. Fasal ini akan menjelaskan tentang beberapa harkat, yaitu harkat dhamma, harkat fathah, harkat kasrah, yang mana ketiga harkat tersebut merupakan tanda daripada sebuah i'rab, yang mana dhamma, fathah, kasrah tersebut tidak bisa dimunculkan, tidak bisa ditampakkan, yakni bisanya dikira-kira saja. Nah, kalimat-kalimat yang i'rabnya dikira-kira tidak bisa dimunculkan itu terdapat pada kalimat apa saja, maka itulah yang akan diungkap oleh musannif Mutammimah Al-Ajrumiyah. Tuqaddarul harakatus salasu fil ismil mudhafi ila ya'il mutakallimi. Ketiga harkat tersebut tidak bisa dimunculkan harkatnya, yaitu dhammahnya atau fathahnya atau kasrohnya, akan terdapat pada setiap kalimat isim yang mudhaf pada ya mutakallim. Jadi kalimat isim yang mudhaf pada ya mutakallim itu tanda i'rabnya yang berupa dhammah, yang berupa fathah, yang berupa kasroh tidak bisa dimunculkan. Contohnya seperti lafal gulamun dan lafal ibnun. Di ketika lafal gulamun dan ibnun itu dimudhafkan pada ya mutakallim. Misal seperti contoh ja'ah gulami, ra'aitu gulami, marartu bi gulami. Lafal gulami yang pertama i'rabnya dalam keadaan rafa karena menjadi fa'il dari lafal ja'ah. Tanda rafa'nya adalah dhammah. Tanda rafa'nya adalah dhammah. Kalau ditanya mana dhammanya, sementara di contoh ini huruf mimnya berharkat kasrah, ja'ah gulami, gulami, mana dhammanya? Maka
pertanyaan tersebut, ya, mana dhammahnya, itu harus dijawab dengan ada. Dhammahnya ada, namun tidak bisa dilihat, tidak bisa ditampakkan. Kenapa tidak bisa ditampakkan? Karena mudhof pada iya mutakallim. Karena iya mutakallim itu selalu menuntut kepada kalimat yang mudhof kepadanya, huruf terakhirnya harus diharkat kasroh. Nah, lafal gulamun ini huruf terakhirnya adalah huruf mim, maka mimnya harus dibaca kasroh, yang tujuannya adalah untuk munasabah, lil munasabah, untuk mencocokkan, memantaskan kepada iya mutakallim. Karena iya itu pantasnya, ya, huruf yang jatuh sebelumnya itu diberi harkat kasroh sehingga bacaannya menjadi gulami, seperti itu. Kemudian dicontoh yang dalam keadaan nasab tetap bacaannya gulami, ra'aitu gulami. Gulami menjadi maf'ul lebih dari lafal ro'a. Karena menjadi maf'ul lebih maka harus dibaca nasab, tanda nasabnya fathah. Namun fathahnya dikira-kira tidak nampak. Ra'aitu gulami. Demikian juga pada waktu lafal gulamun dalam keadaan jar i'rabnya. Marartu bi gulami, bi gulami. Lafal gulamun di situ mimnya di kasrah karena bertemu dengan ya mutakallim, dimudhofkan pada ya mutakallim. Jadi seperti itu. Demikian juga dengan lafal ibnun. Ja'a ibni, ra'aitu ibni, marartu bi ibni. Jadi lafal gulamun dan ibnun itu mau dalam keadaan rofa, mau dalam keadaan nasab, mau dalam keadaan jer, itu tidak mengalami perubahan huruf terakhirnya, yaitu menetap pada satu ketetapan, yaitu diberi harkat kasroh. Kemudian yang kedua terdapat pada kalimat isim yang mu'rab yang huruf terakhirnya merupakan huruf alif lazimah. Dikatakan oleh musannif wa fil ismil mu'rabil ladzi akhiruhu alifun lazimatun. Ini maksudnya bahwa ketiga harkat, yaitu dhammah, fathah dan kasroh, itu tidak bisa ditampakkan, tidak bisa dimunculkan, terdapat pada setiap kalimat isim yang mu'rab yang huruf terakhirnya berupa alif lazimah yang disebut dengan isim maksur. Yang disebut dengan isim maksur. Isim maksur ini atau kalimat isim yang huruf terakhirnya merupakan huruf alif lazimah, di ketika i'rabnya dalam keadaan rofa, maka rofanya dengan dhammah. Di ketika dalam keadaan nasab, maka nasabnya dengan fathah. Di ketika i'rabnya dalam keadaan jer, maka jernya dengan kasroh. Akan tetapi dhammahnya, fathahnya, kasrohnya tidak bisa terlihat, hanya dikira-kira saja. Contohnya seperti lafal al-fata, lafal al-mustafa, lafal musa, dan lafal hubla. Ini beberapa kalimat yang merupakan contoh daripada isim maksur yang disampaikan oleh musannif. Al-fata, al-mustafa, musa, hubla. Lafal al-fata, lafal al-fata ini merupakan sebuah kalimat yang huruf terakhirnya berupa alif lazimah. Alif lazimah itu adalah alif yang tetap di setiap keadaan i'rab, tetap di dalam mahal rofa alifnya ada, di dalam mahal nasab alifnya ada, tidak dibuang atau tidak ditukar, ya, tidak ditukar dengan huruf-huruf yang lain. Dalam mahal jer juga demikian, tetap tidak berubah, tidak ditukar dengan huruf-huruf yang lain, maka itu disebut dengan alif lazimah. Maka kalimat yang seperti ini tanda i'rabnya yang berupa dhammah, fathah dan kasroh semuanya tidak bisa dimunculkan. Contohnya ja'al fata, ra'aitul fata, marartu bil fata. Lafal al-fata yang pertama dalam keadaan rofa, tanda rofanya dhammah, namun tidak bisa dimunculkan dhammahnya, tidak bisa dikatakan al-fata'u seperti itu. Kemudian
di contoh yang kedua, di lafal al-fata yang kedua dalam keadaan nasab, i'rabnya tanda nasabnya dengan fathah, namun fathahnya tidak bisa ditampakkan, maka bentuk lafalnya sama dengan contoh yang pertama. Ya al-fata, ra'aitul fata. Kemudian di contoh yang ketiga, marartu bil fata, lafal al-fata, di situ juga tanda i'rabnya tidak bisa dimunculkan, yakni dengan kasrah muqaddarah. Maka demikian juga dengan lafal al-Mustafa, lafal Musa, dan lafal hubla. Dhammanya, fathahnya, kasrohnya tidak bisa ditampakkan. Wa tuqaddaru dhammatu wal kasratu fil ismil mu'rabil ladzi akhiruhu ya'un lazimatun maksurun ma qablaha nahu al-qadi wad da'i wal murtaqi. Kemudian kalimat selanjutnya yang i'rabnya, ya, i'rabnya, tanda i'rabnya yang berupa harkat, yaitu dhammah dan kasrah, itu tidak bisa ditampakkan, tidak bisa diperlihatkan, hanya dikira-kira saja. Itu terjadi pada setiap kalimat isim yang mu'rab yang huruf terakhirnya berupa ya lazimah, ya yang tetap, dan harkat huruf daripada huruf yang jatuh sebelum iya itu dibaca kasroh. Contohnya seperti lafal al-qadi dan lafal ad-da'i dan lafal al-murtaqi. Lafal al-qadi, lafal ad-da'i, lafal al-murtaqi ini merupakan kalimat, ya, merupakan kalimat yang huruf terakhirnya berupa iya lazimah. Ya lazimah itu adalah iya yang tetap, apapun keadaan i'rabnya. Dalam mahal rofa, iya-nya tetap, tidak berubah dengan huruf yang lain, tidak ditukar dengan huruf yang lain. Kemudian dalam mahal nasab tetap iya-nya, dalam mahal jer tetap iya-nya, karena nanti akan ada sebuah kalimat yang huruf terakhirnya juga iya tetapi tidak lazimah. Tidak lazimah seperti iya-nya jamak mudzakkar salim dan iya-nya isim tasniyah pada mahal nasab dan jer. Contohnya seperti az-zaidaini atau az-zaidinah. Iya di situ akan berubah, artinya tidak tetap di ketika i'rabnya berubah. Az-zaidai ini dalam mahal nasab misalnya, nanti di ketika dalam mahal rofa berubah menjadi alif, az-zaidani, seperti itu. Kemudian di sini ya lazimah ini tidak akan berubah dalam situasi apapun, i'rabnya tidak berubah, tetap berbentuk iya. Dan kalimat ini disebut dengan isim mangkus. Wa yusamma mangkuson. Dan disebut kalimat yang seperti ini, artinya kalimat yang berakhiran huruf iya lazimah yang dibaca kasroh huruf sebelumnya disebut dengan isim mangkus. Nah, musannif di sini menghadirkan contoh nahu yauma yad'ud da'i. Kemudian contoh yang kedua muhti'ina ilad da'i. Yauma yad'ud da'i, yang dimaksud di sini adalah lafal ad-da'i. Yauma yad'u, pada suatu hari menyeru, mengajak. Seorang yang menyeru, seorang yang mengajak, yaitu malaikat ad-da'i. Lafal ad-da'i ini i'rabnya dalam mahal rofa, karena menjadi fa'il daripada lafal yad'u. Tanda rofa'nya dhamma, karena isim mufrad, tanda rofa'nya dhamma, namun dhammanya tidak kelihatan. Kenapa tidak kelihatan? Karena ad-da'i ini merupakan isim mangkus. Isim mangkus itu i'rabnya dalam mahal rofa, tanda rofa'nya dengan dhammah, dhammanya tidak bisa diperlihatkan.
Lafaz ad-da'i ini asalnya ad-da'i, ada iyanya. Ad-da'i ada iyanya. Kalau dicari asalnya lagi ad-da'iyuh, seperti itu. Ad-da'iyuh, dhammanya dibuang. Dhammanya dibuang, lisikol karena berat mengucapkannya menjadi ad-da'i. Nah, di ketika ad-da'i itulah disebut dengan apa namanya? Tanda i'rabnya yang berupa dhamma muqaddarah, dikira-kira tidak bisa ditampakkan. Seperti itu. Kemudian iyanya dibuang di sini. Dalam ayat ini, dalam contoh ini ad-da'i iyanya dibuang dengan alasan litakhfif, untuk meringankan bacaan. Kemudian contohnya lagi muhtiina ilad da'i, yang dimaksud di sini adalah lafal ad-da'i. Ad-da'i ini sebuah kalimat isim yang mu'rab, ya, yang disebut dengan isim mangkus. Yang i'rabnya dalam keadaan jar karena dimasuki amil jar, yaitu ila. Tanda jarnya adalah kasroh. Mana kasrohnya? Tidak kelihatan, ya, kasrohnya tidak kelihatan, dikira-kira karena kalimatnya terbentuk dari isim mangkus. Isim mangkus itu dalam mahal jar, tanda jarnya dengan kasroh yang muqaddarah. Wa tadharu fihil fathatu li khifatiha, dan jelas di dalam isim mangkus ini harkat fathahnya li khifatiha, karena harkat fathah pada huruf ya terkhusus pada isim mangkus itu dianggap ringan di dalam mengucapkannya. Oleh karena itu isim mangkus apabila dalam keadaan nasab, tanda nasabnya dengan fathah yang zahirah, tidak muqaddarah, jelas bisa tampak. Nah, oleh karena itu isim mangkus tidak digolongkan kepada harkat-harkat yang tidak bisa dimunculkan atau muqaddarah dalam mahal nasab. Wa tuqaddaru dhammatu wal fathu fil fi'il mudhari'il mu'talli bil alifih nahu yakhsha walan yakhsha. Dan juga dikira-kira harkat dhamma dan harkat fathah fil fi'il mudhari'i al mu'talli bil alifi, yaitu pada fi'il mudhari' yang mu'tal alif, yang mu'tal akhir alif. Fi'il mudhari' itu tanda i'rabnya yang berupa dhamma dan fathah juga dikira-kira, artinya tidak bisa nampak, tidak bisa dimunculkan, seperti contoh yakhsha walan yakhsha. Yakhsha dalam mahal rafa misalnya, mana dhammahnya? Ada dhammahnya sebenarnya, namun tidak bisa diperlihatkan, tidak bisa muncul. Demikian juga dalam mahal nasab, lan yakhsha, fi'il mudhari' yang mu'tal akhir alif, yang i'rabnya dalam keadaan nasab, tanda nasabnya dengan fathah, fathahnya tidak bisa muncul, disebut dengan fathah muqaddarah. Contohnya lan yakhsha. Wa tuqaddaru dhammatu faqat fil fi'il mudhari'il mu'talli bil wawi aw bil ya'i nahu yad'u wa yarmi. Dan demikian juga dikira-kira tanda i'rabnya fi'il mudhari' yang mu'tal waw dengan mu'tal iya dalam mahal rafa saja. Dalam mahal rafa saja tanda i'rabnya dikira-kira, yaitu tanda i'rab yang berupa dhammah. Dhammahnya fi'il mudhari', ya, dhammahnya fi'il mudhari' yang mu'tal waw dan mu'tal akhir iya itu tidak bisa ditampakkan, dikira-kira saja. Contohnya seperti lafal yad'u dan lafal yarmi. Yad'u Zaidun misalnya, yad'u dalam keadaan rafa karena tidak ada amil nasab dan tidak ada amil jazm yang masuk pada lafal yad'u. Tanda rafa'nya dengan dhammah. Mana dhammanya? Tidak kelihatan, disebut dengan dhammah muqaddarah. Demikian juga dengan lafal yarmi. Lafal yarmi juga demikian, tanda rafa'nya yang berupa dhammah tidak bisa nampak. Wa tadharul fathatu nahu lan yad'uwa wa lan yarmiyah. Wa tadharu, dan jelas nampak tanda i'rab yang berupa fathah
yang ada pada fi'il mudhari yang mu'tal akhir waw dan mu'tal akhir ya. Itu nampak tanda i'rabnya yang berupa fathah seperti yang terlihat dalam contoh ini yang dihadirkan oleh musannif, lan yad'uwah. Wawunya di fathah, lan yad'uwah, yang mana fathahnya wawu itu merupakan tanda i'rab nasab daripada lafal yad'uwah. Yang mana lafal yad'uwah ini merupakan fi'il mudhari mu'tal akhir waw. Demikian juga dengan fi'il mudhari yang mu'tal akhir ya, yang pada dalam keadaan nasab, tanda nasabnya menggunakan tanda nasab fathah zahirah, seperti contoh yang dihadirkan musannif, lan yarmiyah. Nah, ini iya-nya jelas nampak kelihatan fathahnya. Wal jazmu fis salasati bil halfi kama taqaddama. Adapun jasm, tanda jasmnya fis salasati di dalam ketiga apa ini maksudnya? Tiga fi'il mudhari mu'tal akhir, yaitu mu'tal akhir wawu, mu'tal akhir ya, mu'tal akhir alif, semuanya tanda jasmnya dengan membuang huruf ilat tersebut. Seperti contoh-contoh yang telah kita pelajari di pertemuan yang lalu, kata musannif, bil halfi kama taqaddama. Coba kita lihat di papan tulis, ya. Kita lihat di papan tulis mengenai hal-hal yang dijelaskan oleh musannif tadi dari awal sampai akhir. Mungkin di papan tulis akan ada banyak tambahan-tambahan keterangan atau menghadirkan beberapa contoh yang lain. Kalau kita berbicara tentang tanda i'rab yang berupa harkat, ya, tanda i'rab yang berupa harkat sebagaimana yang dijelaskan oleh musannif tadi, maka kita sebaiknya kita kembali untuk mengingat tentang i'rab itu sendiri. Apa i'rab itu? Kita perhatikan, al-i'rabu taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdhan au takdiron au mahallan. Bahwa yang dinamakan i'rab itu adalah merupakan perubahan sebuah kalimat yang mana berubahnya kalimat tersebut disebabkan oleh berbeda-bedanya amil yang masuk kepadanya. Baik perubahan kalimat tersebut berubah secara lafal atau berubah secara perkiraan saja, lafalnya tidak berubah, namun tanda i'rabnya di situ berubah. Tanda i'rabnya di situ berubah, lafalnya tidak berubah, maka perubahan itu disebut dengan takdiron. Au mahallan, atau perubahan secara kedudukan i'rabnya saja. Kedudukan i'rabnya berubah dari rafa berubah ke nasab, dari nasab berubah ke jer. Namun di situ tidak ada tanda i'rabnya, tanda i'rab rafa yang berupa dhammah, tanda i'rab nasab yang berupa fathah, tanda i'rab jer yang berupa kasrah, di situ tidak ada, maka disebut dengan perubahan mahallan saja. Jadi seperti itu. Contohnya seperti lafal hadzal rajulu mahirun, ra'aitu mahiron, marartu bimahirin. Yang dimaksud dalam contoh ini adalah lafal mahirun. Mahirun adalah sebuah kalimat. Mahirun adalah sebuah kalimat yang akan mengalami perubahan huruf terakhirnya. Yang akan mengalami perubahan i'rab yang huruf terakhirnya. Kalau ditanya kenapa lafal mahirun ini akan mengalami perubahan-perubahan i'rab pada huruf yang terakhirnya, dikarenakan nanti akan ada berbagai macam beraneka ragam i'rab yang masuk pada mahirun. Jadi berubahnya mahirun dari rafa ke nasab, dari nasab ke jer, dikarenakan oleh amil yang masuk kepadanya. Seperti yang terlihat dalam contoh ini. Hadzal rajulu mahirun, ra'aitu mahiron, marartu bimahirin.
Lafal mahirun di sini i'rabnya dalam keadaan rofa karena menjadi khabar. Karena menjadi khabar daripada mubtada yaitu hadza. Karena menjadi khabar maka harus dibaca rofa, tanda rofanya dengan dhammah. Jadi yang menyuruh mahirun ini rofa atau yang menyuruh mahirun ini dhammah adalah hadza sebagai mubtada. Yang sebenarnya bukan hadzanya sendiri tetapi mubtadanya. Mubtadanya itulah yang menyuruh lafal mahirun untuk dibaca rofa. Kemudian di contoh yang kedua, ra'aitu mahiron. Nah, ini berubah. Tadinya mahirun sekarang menjadi mahiron. Kenapa berubah? Karena amil yang masuk kepada lafal mahirun ini berbeda. Kalau yang tadi amil yang masuk pada lafal mahirun adalah amil rofa, sebuah amil yang menyuruh mahirun untuk berkedudukan rofa. Nah, di contoh ra'aitu mahiron ini lain lagi. Lafal mahiron tidak boleh dibaca mahirun karena ada kalimat sebelumnya yang menyuruh lafal mahiron untuk dibaca nasab, yaitu ro'a. Ro'a ini adalah merupakan fi'il muta'addi, yang mana fi'il muta'addi itu membutuhkan maf'ul bih, dan maf'ul bihnya di sini adalah mahiron. Ini artinya bahwa mahiron ini amilnya adalah ro'a. Yang menyuruh lafal mahiron untuk nasab adalah ro'a. Tanda nasabnya adalah fathah. Mahiron. Mahiron. Kemudian di contoh yang ketiga berubah lagi dari rofa ke nasab, dari nasab ke jer. Di contoh yang ketiga lafal mahirin dibaca jer. Kenapa dibaca jer? Karena amilnya sudah berbeda lagi. Kalau tadi di sini amilnya menyuruh mahirun rofa, yang di sini menyuruh mahirun nasab, yang di sini menyuruh mahirin untuk jer. Siapa yang menyuruh lafal mahirin untuk dibaca jer? Yaitu huruf ba ini, bi. Jadi perubahan, ya, perubahan dari mahirun ke mahiron, dari mahirun ke mahirin, ini disebabkan oleh amil yang berbeda-beda yang masuk kepadanya. Jadi seperti itu. Nah, setelah kita memahami dan mengetahui tentang perubahan-perubahan, ya, perubahan-perubahan i'rabnya sebuah kalimat, maka selanjutnya kita masuk pada tahapan yang kedua. Bahwa perubahan i'rab dari rofa ke nasab, dari nasab ke jer, itu beraneka ragam, bermacam-macam. Tandanya itu bermacam-macam. Ini anwa'ul i'rabi. Berikut ini akan menjelaskan tentang macam-macam tanda i'rab. Yang dimaksud dengan macam-macam itu adalah ini. Ada 3 macam tanda daripada i'rab. Yang pertama disebut dengan lafzi, yang kedua disebut dengan takdiri, yang ketiga disebut dengan mahalli. Jadi perubahan sebuah kalimat maksudnya huruf yang terakhirnya, yang mana perubahan itu dipengaruhi oleh amil sebelumnya, maka tanda i'rabnya di belakang itu bermacam-macam. Ada yang disebut dengan tanda i'rab lafzi, ada yang disebut dengan tanda i'rab takdiri, ada yang disebut dengan tanda i'rab mahalli. Apa yang dimaksud dengan tanda i'rab lafzi? Yang dimaksud dengan tanda i'rab lafzi adalah sebuah perubahan kalimat yang tanda i'rabnya bisa dimunculkan. Perubahan kalimat yang tanda i'rabnya bisa dimunculkan atau bisa kelihatan. Tanda i'rabnya misal dhammah, nih. Tanda i'rabnya ditandai dengan dhammah, tanda i'rabnya ditandai dengan fathah, tanda i'rabnya ditandai dengan kasrah. Maka apabila sebuah kalimat yang tanda i'rabnya menggunakan dhammah, fathah, kasrah, dan ini bisa dibuktikan dengan, bisa dilihat
bisa dimunculkan, maka kalimat ini atau tanda i'rabnya kalimat ini disebut dengan lafzi. Kemudian ada tanda i'rab itu takdiri. Perubahan sebuah kalimat, ya. Perubahan sebuah kalimat, huruf terakhirnya maksudnya yang ditandai dengan dhamma, fathah, kasroh, akan tetapi dhammahnya tidak bisa dimunculkan, tidak bisa kelihatan, fathahnya tidak bisa dimunculkan, tidak bisa kelihatan, kasrohnya tidak bisa dimunculkan, tidak bisa kelihatan, maka macam i'rab seperti ini disebut dengan takdiri. Kemudian ada lagi macam perubahan i'rab itu disebut dengan mahalli. Perubahan i'rab mahalli ini adalah kalimat yang bisa menduduki i'rab. Kalimat yang bisa menduduki i'rab, bisa rofa, bisa nasab, bisa jer. Namun mereka tidak ada tanda i'rabnya. Berarti di situ nanti tidak akan ditemukan dhamma, fathah, kasroh. Dhamma sebagai tanda i'rab rofa, fathah sebagai tanda i'rab nasab, kasroh sebagai tanda i'rab jer. Ini nanti tidak akan ditemukan. Tidak ada tanda i'rab dhammanya, tidak ada tanda i'rab fathahnya, tidak ada tanda i'rab kasrohnya. Ia akan menduduki i'rab saja, tidak ada tanda i'rabnya. Maka ini disebut dengan anwaul i'rab mahalli. Seperti itu. Kita lihat contohnya macam-macam i'rab yang lafzi. Sebuah perubahan i'rabnya kalimat yang bisa kita lihat perubahannya itu dan tandanya bisa kita lihat. Seperti contoh ini. Ja'a Zaidun. Ra'aitu Zaidan. Marartu bi Zaidin. Di contoh ini lafal Zaidun berubah pada Zaidan, kemudian berubah pada Zaidin. Ini disebut dengan apa? I'rab lafzi. Disebut dengan i'rab lafzi. Apa i'rab lafzi? Sebuah perubahan kalimat. Sebuah perubahan kalimat yang tanda i'rabnya bisa dimunculkan. Nih. Ja'a Zaidun. Dibaca rofa karena menjadi lafal Zaidun. Dibaca rofa karena menjadi fa'ilnya ja'ah. Karena rofa karena isi mufrad maka ditandai dengan dhammah. Rofa'nya ditandai dengan dhammah. Mana dhammahnya? Kelihatan. Ini. Dibaca bisa, dun. Ditulis bisa. Ini. Muncul. Kemudian lafal Zaidun ini akan berubah menjadi Zaidan ketika dia disuruh oleh amil untuk menjadi nasab. Menjadi Zaidan. Dari rofa berubah menjadi nasab. Tanda nasabnya fathah. Fathahnya kelihatan. Ini. Zaidan. Fathahnya kelihatan. Zaidan. Kemudian dari Zaidan berubah lagi menjadi Zaidin. Dikarenakan amilnya sudah berbeda lagi. Kalau tadi amilnya menyuruh Zaidan dibaca nasab. Sekarang amilnya menyuruh Zaidin untuk dibaca jer. Yang tanda jernya menggunakan kasroh. Perubahan seperti ini dari rofa yang ditandai dengan dhamma menjadi nasab yang ditandai dengan fathah, kemudian berubah lagi menjadi jer yang ditandai dengan kasroh, dan dhammahnya kelihatan, fathahnya kelihatan, kasrohnya kelihatan, maka ini disebut dengan i'rab lafzi, kelihatan. Kemudian i'rab takdiri itu bagaimana? Sebuah perubahan kalimat yang tanda i'rabnya tidak bisa dimunculkan, tidak bisa kelihatan. Sebuah perubahan akhir kalimat, ya, sebuah perubahan akhir kalimat yang tanda i'rabnya tidak bisa dimunculkan, tidak bisa diperlihatkan karena alasan tertentu. Nah, ini terbatas, makanya kita harus hafal ini tentang kalimat-kalimat yang tanda i'rabnya tidak bisa dimunculkan, yaitu akan terjadi pada satu
setiap kalimat isim yang dimudhofkan pada ya mutakallim seperti yang disampaikan tadi oleh musannif. Kemudian yang kedua adalah isim maksur, yang ketiga adalah isim mangkus, dan yang keempat adalah fi'il mudhari' yang mu'tal akhir. Jadi mereka ini yang perubahan tanda i'rabnya itu tidak bisa dimunculkan. Seperti itu. Kita lihat di contoh yang pertama yang terjadi pada ya mutakallim. Setiap kalimat isim yang dimudhofkan pada ya mutakallim, maka jelas nanti tanda i'rabnya tidak akan bisa dimunculkan, tidak akan bisa kelihatan. Dengan alasan apa? Lil munasabah, untuk memantaskan, mencocokkan pada ya mutakallim. Contohnya seperti lafal ustadzun misalnya. Lafal ustadzun. Lafal ustadzun ini ketika dimudhofkan pada ya mutakallim dalam mahal rafa akan menjadi seperti ini. Akan menjadi ja'ah ustadzi. Dalam mahal nasabnya ra'aitu ustadzi. Dalam mahal jarnya marartu bi ustadzi. Lafal ustadzun adalah sebuah kalimat isim. Apabila dimudhofkan pada ya mutakallim, maka tanda i'rabnya lafal ustadzun ini tidak akan bisa diperlihatkan, baik di dalam mahal rafa ataupun di dalam mahal nasab ataupun di dalam mahal jar. Kita lihat di contohnya. Pada waktu rafa, di dalam mahal rafa ustadzun akan seperti ini. Ja'ah ustadzi. Ustadzi dalam mahal rafa karena menjadi fa'il daripada lafal ja'ah. Tanda rafa'nya apa? Karena isim mufrad, pastinya tanda rafa'nya ini dhammah. Kemudian kalau ditanya mana dhammahnya, kok tidak nampak, kok tidak dibaca ja'ah ustadzui misal kata. Jawabannya adalah karena dhammahnya dikira-kira. Dhammahnya tidak boleh ditampakkan. Kenapa tidak boleh ditampakkan? Karena dimudhofkan pada ya mutakallim. Ya mutakallim ini selalu meminta huruf yang terakhir daripada kalimat yang mudhof kepadanya untuk dibaca kasroh. Seperti ini. Jadi kasroh ini bukan tanda i'rab, tetapi harkat untuk memantaskan pada huruf iya. Tanda i'rabnya di sini mana tidak kelihatan tapi ada. Makanya disebut dengan dhammah. Tanda i'rab rafa'nya lafal ustadzi dhammah. Ini tetap dhammah namun tidak kelihatan. Demikian juga pada waktu nasab. Artinya lafal ustadzun yang dimudhofkan pada iya mutakallim. Lafal ustadzun yang dimudhofkan pada iya mutakallim yang i'rabnya dalam keadaan nasab, tanda nasabnya juga muqaddarah dikira-kira, tidak bisa ditampakkan, tetapi tandanya ada. Apa tandanya? Fathah. Lafal ustadzi dalam keadaan nasab i'rabnya menjadi maf'ul bih. Tanda nasabnya fathah ini. Mana fathahnya? Tidak kelihatan, ada tetapi tidak kelihatan. Ra'aitu ustadzi. Demikian juga dengan contoh marartu bi ustadzi. Lafal ustadzun di sini dimudhofkan kepada ya mutakallim. Mahal i'rabnya adalah dalam keadaan jar karena dimasuki amil jar berupa ba. Tanda jarnya kasroh ada. Cuma tidak kelihatan. Jadi kasrohnya di sini ada dua. Satu kasroh alamatul i'rab. Satu kasrohnya apa? Kasrohnya harkat untuk memantaskan pada ya mutakallim. Nah, kasroh alamatul i'rabnya ini tidak kelihatan. Jadi kasroh yang nampak ini bukan kasroh alamatul i'rab.
Tetapi kasroh harkat lil munasabah lil ya'il mutakallim. Jadi kasrohnya ini muqaddarah. Jadi kesimpulannya, setiap kalimat isim yang dimudhofkan pada ya mutakallim, tanda i'rabnya yang berupa dhammah, fathah, kasroh, semuanya muqaddarah, tidak bisa nampak, tidak bisa dimunculkan. Kemudian yang kedua, sebuah kalimat yang tanda i'rabnya yang berupa dhammah, fathah, kasroh tidak bisa dimunculkan, dikira-kira saja akan terjadi pada isim maksur. Akan terjadi pada isim maksur. Apa isim maksur itu? Isim maksur adalah tiap-tiap kalimat ini. Isim maksur adalah tiap-tiap kalimat isim yang mu'rab, yang huruf terakhirnya berupa alif lazimah, dan yang huruf sebelum alif di harokat fathah. Jadi seperti itu. Isim maksur itu adalah tiap-tiap kalimat yang mu'rab, yang huruf terakhirnya berupa alif lazimah. Huruf terakhirnya berupa alif lazimah, yang huruf sebelum alif dibaca fathah. Contohnya seperti al-fatah ini. Seperti lafal al-fatah atau Musa. Ini contoh daripada isim maksur. Setiap kalimat isim yang mu'rab, yang huruf terakhirnya berupa alif. Ini alifnya. Alif. Ini alif. Dan alifnya ini lazimah, disebut dengan lazimah. Alif lazimah. Apa alif lazimah? Alif lazimah adalah sebuah alif yang tetap tidak akan berubah, tidak akan tertukar atau ditukar dengan huruf-huruf yang lain di dalam semua keadaan i'rab. Dalam keadaan rofa, huruf terakhirnya al-fatah dan Musa adalah alif. Dalam keadaan nasab, huruf terakhirnya lafal al-fatah dan Musa adalah alif. Dalam mahal jer, huruf terakhirnya lafal al-fatah dan Musa adalah alif. Jadi mau rofa, nasab, jer tetap alif. Ja'al fata, ro'aitul fata, marortu bil fata. Al-fata yang pertama rofa, huruf terakhirnya alif. Al-fata yang kedua nasab, jadi maf'ul bih, huruf terakhirnya alif. Al-fata yang ketiga majrur, dimasuki amil jer ba, huruf terakhirnya tetap alif. Maka alifnya ini disebut dengan alif lazimah. Kemudian isim maksur itu pastinya alifnya yang merupakan huruf terakhir itu pasti jatuh setelah harkat fathah. Harkat sebelumnya alif pasti fathah. Al-fatah, taknya fathah. Kemudian Musa, sinnya fathah. Maka kalimat yang seperti ini disebut dengan isim maksur. Dan apabila kalimat mempunyai sebutan isim maksur, nah i'rabnya dalam keadaan rofa, dalam keadaan nasab, dalam keadaan jer yang ditandai dengan dhammah, ditandai dengan fathah, ditandai dengan kasroh, semuanya muqaddarah atau takdiri. Tanda i'rabnya yang berupa dhammah tadi, yang berupa fathah, yang berupa kasroh tidak bisa dimunculkan, tidak bisa ditampakkan, baik secara ucapan atau penulisan. Maka tidak ada ja'al fata'uh misal, ra'aitul fata'ah, kemudian marotu bil fata'ih, tidak bisa seperti itu. Karena alif itu karakternya tidak bisa menerima harkat baik dhammah, fathah ataupun kasroh. Jadi seperti itu isim maksur dan tanda i'rabnya isim maksur. Ini lihat contohnya, ja'al fatah. Lihat di sini, ja'al fatah, ra'aitul fatah, marartu bil fatah. Ini contohnya isim maksur. Isim maksur i'rabnya dalam mahal rofa, tanda rofanya dengan dhammah. Ja'al fatah, lafal al-fatah ini kan dalam keadaan rofa jadi fa'il daripada ja'ah. Tanda rofanya adalah dhammah. Nih, dhammah. Mana dhammahnya? Tidak kelihatan. Kenapa tidak kelihatan? Karena ada sebab. Apa sebabnya?
sebabnya lafal al-fata ini kan isim maksur. Isim maksur itu adalah sebuah kalimat isim yang huruf terakhirnya adalah alif lazimah. Dan alif itu tidak akan pernah bisa menerima harkat dhamma. Karena alif tidak bisa menerima harkat dhamma, maka dhammanya itu tidak bisa kelihatan. Tetapi ada. Dhammanya ada, cuma tidak bisa dimunculkan. Contoh yang kedua, lafaz al-fata, ra'aitul fata. Ra'aitul fata. Saya melihat pada seorang pemuda. Al-fata di sini i'rabnya dalam keadaan nasab menjadi maf'ul bih daripada ro'a. Tanda nasabnya adalah fathah. Ini fathah, berarti ada ini. Tanda nasabnya ada. Cuman fathahnya muqaddarah, tidak bisa nampak, tidak bisa kelihatan. Karena isim maksur yang berakhiran huruf alif itu alifnya tidak bisa menerima harkat fathah. Di contoh marartu bil fatah, lafal al-fatah yang ketiga i'rabnya dalam keadaan jer. Dari mana tahu lafal al-fatah ini dalam keadaan jer? Dari huruf ba yang merupakan amil jar. Tanda jernya apa al-fatah? Kasroh. Ini kasroh. Tanda jernya adalah kasroh. Namun kasrohnya muqaddarah. Apa muqaddarah? Yaitu sebuah tanda i'rab yang berupa kasroh yang tidak bisa dimunculkan, tidak bisa kelihatan, tidak bisa dikatakan bil fata'i, tidak bisa karena alif tidak bisa menerima harkat sekalipun harkat kasroh. Maka isim maksur ini di dalam keadaan rofa yang ditandai dengan dhammah, di dalam keadaan nasab yang ditandai dengan fathah, di dalam keadaan jer yang ditandai dengan kasroh, semuanya, maksudnya semuanya, dhammah, fathah, kasroh, tidak bisa ditampakkan, tidak bisa dimunculkan. Dikarenakan alif itu tidak bisa menerima harkat, baik harkat dhammah, fathah, ataupun kasroh. Nah, i'rab yang seperti ini disebut dengan i'rab takdiri. I'rab takdiri adalah sebuah perubahan. Sebuah perubahan akhir kalimat. Sebuah perubahan akhir kalimat. Nah, dari rofa ke nasab, dari nasab ke jer, dari dhammah ke fathah, dari fathah ke kasroh. Yang mana tanda i'rabnya dhammah, fathah, kasroh ini tidak bisa kelihatan, tidak bisa dimunculkan. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk isim mangkusnya. Untuk kalimat-kalimat lain yang tanda i'rabnya tidak bisa muncul, tidak bisa nampak, yang disebabkan oleh berbagai macam penyebab, berbagai macam hal, insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.